Halo, Salis, Kak Salis. Oh, Ibu juara kita yang Juara makan. gimana? Juara makan. Bu Unsung, Wil, Wilkame, Wilcome. Halo Bu Unsung. Selamat siang Pak Kuko. Selamat siang Bu Unsung. Masih nunggu ya teman-teman yang lain kayaknya belum belum pada hadir. Gimana kabarnya Bu Unsung? Lama tak bertemu. Alhamdulillah Pak, sehat. Pak Kuko pripun kabare? Alhamdulillah, syukurillah sehat. Tambah gemuk ini. Tambah seger Pak. Walah, tambah kinclong ininya. Selalu ceria kita, semangat. Sambil tidur ya enggak? Akan nanti beberapa poin. Halo Bu Desi, bagaimana kabarnya? Ya Pak Kuko, baik-baik Oke. ini tapi maaf ya sambil nyetir. Oh, GG, monggo atas-atas di perjalanan. Maaf, G.
Baik Bapak Ibu, selamat sore. Ada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan sore hari ini ya. Terima kasih dalam kesibukan dari Bapak Ibu semuanya masih diberikan kekulihan untuk dapat ikut bersama-sama dengan kami di sini, terutama saya sendiri yang hari ini akan berbagi tentang penerapan ya aksi nyata modul 1.4. Jadi ini adalah salah satu tugas dalam kegiatan CGP rekognisi ya yang harus kita laksanakan dalam kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu, terima kasih sudah ikut bersedia hadir untuk bersama-sama nanti kita akan belajar beberapa poin. Okay. Bapak Ibu, terima kasih Bu Inaya juga ikut hadir dan juga teman-teman yang lain yang mungkin masih dalam perjalanan untuk ikut hadir. Okay. Oke, siap Pak. Nah, nah, hari ini saya akan ikut berbagi ya. Mungkin setelah kemarin saya mengikuti dari Bu Inayah, hari ini saya ingin ikut berbagi juga. Ya, sama seperti Bu Inayah, sama seperti teman-teman yang lain. Bagaimana menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya sendiri, yaitu guru dari SD Negeri Delik 2. Delik 2 itu di mana? Nah, itu tempatnya agak sedikit jauh, nun jauh di sana. Nun jauh di sana karena saya jadikan Mbak Inayah kos juga. Oke, Mbak Inayah jadi kos, mungkin ada yang lain juga. Ya, berada di perbatasan antara mana ya, Tuntang dengan Salatiga ya. Itu daerah juga tempat banyak sekali. Kalau saya cerita ini karakteristik di sekolahan saya, ini nanti akan jadi salah satu hal yang menarik mungkin menjadi salah satu poin perbincangan juga tentang budaya positif yang akan kita bahas. Jadi saya berikan gambaran kalau tempat saya itu berada di salah satu di aliran Sungai Tuntang, gitu ya. Aliran Sungai Tuntang dengan beberapa keunikan yang ada, gitu ya. Mungkin keunikannya dari segi mayoritas kebanyakan agraris, gitu ya. Kemudian banyak sekali penduduk yang bekerja di bidang pertanian dan juga pabrik. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat lebih jauh tentang konsep inti dari budaya positif, gitu ya. Nah, kita akan melihat bagaimana perubahan paradigma positif dengan disiplin positif, gitu ya. Nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Mungkin bagi Bapak Ibu yang baru, ini hal yang baru, ini adalah hal yang baru mungkin Bapak Ibu semuanya. Tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah menerapkan dalam proses pembelajaran di kelas dan sebagainya, nanti akan menemukan ada titik temunya, ada benang merahnya antara apa yang sudah kita pelajari konsep ini dengan proses pembelajaran di kelas. Pembelajaran paradigma sendiri itu adalah cara pandang dunia. Pembelajaran dengan paradigma baru sebenarnya adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga peserta didik
belajar sesuai kebutuhannya. Nah, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada beberapa poin yang bisa kita lihat. Pertama adalah dengan paradigma. Paradigma adalah cara pandang, ya. Cara pandang yang baru. Berarti ada menengok dari cara pandang lama menuju ke cara pandang yang baru. Kemudian di tahapan ini, oke, Bu Endang juga saya jadikan co-host ya. Jadi masa ini. Oke. Paradigma baru ini artinya kita menengok hal yang baru dari yang model yang lama, gitu ya. Kita mencari cara pandang yang terbaru. Nah, ada prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi itu kalau bahasa Indonesianya berbeda, perbedaan. Ada yang membedakan, different. Gitu ya. Apa yang membedakan? Ternyata proses belajar itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dari anak itu sendiri. Sehingga tahapannya pun harus disesuaikan dengan kondisi individu per individu. Nah, ada nilai-nilai luhur, yaitu profil pelajar Pancasila, yang ingin kita harapkan. Oh, Pak Slamet. Bentar. Oke, selamat datang Pak Slamet. Oke, terima kasih. Ini saya coba jadikan admin ya, Bu Ina ya. Oke. Kembali lagi ke sini. Berarti bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila? Ini adalah nilai-nilai luhur yang kita yakini tentang profil pelajar Pancasila itu sendiri. Nah, pertama kita akan bahas dulu tentang teori kontrol. Kontrol itu lebih cenderung tentang bagaimana kita menganggap diri kita dapat mengatur orang lain, menggenggam, istilahnya menggenggam apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, pada tahap teori kontrol ini ada semacam miskonsepsi bahwa guru mampu mengontrol perilaku anak, mengontrol tindakan anak. Sebenarnya ini sangatlah berbeda atau mungkin berbanding terbalik dengan kondisi yang sebenarnya, di mana banyak sekali guru yang pada awalnya menganggap dia mengontrol, dia mulai kaget, loh ternyata ada beberapa tindakan dari anak itu yang di luar dari kontrolnya. Konsep teori kontrol ini, ya mengilusi tentang mengontrol murid ini, itu kadang-kadang juga Bapak Ibu pernah sadari sebagai orang tua, menganggap bahwa anaknya itu paling baik gitu ya. Dia dapat mengontrol perilaku, tapi ternyata kenyataannya mereka tidak tahu bahwa mereka anaknya ternyata memiliki kenakalan-kenakalan lain di luar. Ya. Kemudian ada juga ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu lebih cenderung pada reward. Jadi kalau si anak itu diberikan reward, pandangannya akan membuat si anak itu akan berubah dari yang kurang baik menjadi baik gitu ya. Menganggap bahwa kalau dia selalu dijori dengan apresiasi, pasti dia akan terus membaik. Nah, ini juga sama terjadi pada beberapa kasus beberapa tahun yang lalu, bahkan beberapa bulan yang lalu, orang tua yang dalam kondisi mampu memberikan anak berbagai macam reward dalam bentuk harta, dalam bentuk yang lain, ternyata
endingnya mereka berperilaku itu di luar batas kemanusiaan. Gitu ya. Bahkan yang terbaru yang ini juga ada kasus juga di salah satu apa namanya anak dari orang tertentu yang melakukan tindakan yang kurang pantas. Berarti intinya reward atau penguatan positif ternyata tidak berbanding lurus dengan perilaku anaknya. Gitu. Kemudian ada juga ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi konsep ini melihat bahwa seorang anak itu kalau dia melakukan kesalahan, dia kemudian dibuat merasa terpojok dan bersalah. Terpojok bersalah itu bagaimana? Gitu ya. Lihatlah dirimu gitu ya. Kamu seperti orang yang tidak mau dikasih tahu ya, tidak bisa diberitahu oleh orang tua, tidak bisa diberitahu oleh gurumu. Tindakanmu itu angel kan dia ini. Wis ora iso kamu itu. Nah, membuat dia sangat terpojok dan bersalah itu ternyata hanya efeknya sementara. Ia akan menunduk-nunduk, meminta maaf pada saat itu. Tetapi endingnya ternyata dia tidak kapok, masih melakukan hal yang sama. Artinya itu hanya sebuah ilusi bahwa kritik dan menekan seorang peserta didik ternyata mampu mengubah karakter. Oh, ternyata itu salah gitu ya. Kemudian ada ilusi lain bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Artinya selama ini orang dewasa itu merasa bahwa anak itu depend on him or her. Jadi tergantung pada dia. Secara kebutuhan jasmaniah, makan, minum, baju, dan lain sebagainya, tempat tinggal. Maka orang tua itu merasa memiliki hak untuk memaksa anak. Bahkan memaksa pilihannya, apapun pilihan anak itu adalah pilihan yang sebenarnya dibuat orang tua, gitu istilahnya. Nah, yang terjadi apa? Ternyata pola pikir antara orang tua dengan anak itu sudah berbeda. Sehingga apa yang diharapkan orang tua bahwa saya akan memaksa anak seperti ini, ternyata endingnya juga tidak menjadi seperti itu. Gitu ya. Ternyata berakhir dengan sebuah kekecewaan karena apa yang dipaksakan orang tua tidak sesuai hasilnya. Nah, kita harus mencoba mengingat kembali salah satu teori di masa lalu bahwa anak itu bukanlah seorang dewasa yang bertubuh kecil. Ya, itu adalah sesuatu yang salah. Anak adalah pribadi sendiri dan orang tua adalah pribadi sendiri. Gitu. Kemudian bagaimana kita merubah paradigma, mengubah pandangan bahwa stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi begini, bagaimana kita melihat stimulus respon. Jadi stimulus itu rangsangan, respon adalah balikan dari apa yang diberikan. Sementara teori kontrol tentang dunia itu teori yang tentang melihat ilusi-ilusi yang tadi saya sampaikan. Realitas kebutuhan kita sama. Apakah kebutuhan kita sama? Kalau dilihat dari stimulus respon, iya. Tetapi kalau kita melihatnya lebih jauh dengan teori kontrol yang sudah saya sampaikan tadi, ternyata berbeda. Berbedanya apa? Nah, itu yang harus kita cari bersama-sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu teori stimulus respon. Tetapi dalam teori kontrol tidak seperti itu. Dalam teori kontrol, oke, siap, amin. Dalam teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda.
istilahnya apabila Bapak Ibu membuat jendela yang berada di depan dengan jendela yang berada di samping, tentu akan yang kita lihat berbeda. Apalagi anak yang setiap hari punya kehidupan berbeda. Bapak Ibu yang setiap hari berkutat dengan buku, dengan pekerjaan, dan lain sebagainya, tentu berbeda dengan anak-anak yang berkutat dengan kehidupan anak-anak mereka, bermain, kemudian melihat orang tua yang mungkin latar belakangnya berbeda. Ada anak-anak yang melihat orang tuanya sebagai pedagang, ada anak-anak yang melihat orang tuanya sebagai seorang PNS, ada anak-anak yang melihat orang tuanya sebagai petani. Sudut pandangnya jelas akan berbeda sekali. Kemudian kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita mendrive seseorang agar dia bergerak dari sudut pandang A ke sudut pandang sesuai apa yang kita rasakan. Jadi kita memaksa orang lain untuk melihat apa yang kita lihat. Kebalikannya kalau teori kontrol, dalam teori kontrol, mohon maaf saya ada yang mau join. Oke, sudah ditambahkan. Oke, terima kasih Bu Win. Oke, selamat datang Bu Win. Ya, dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, kitalah yang harus berusaha untuk memahami kehidupan orang lain, memahami pola pikir orang lain, bukannya orang lain yang harus melihat seperti kita. Gitu ya. Kemudian, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi, konsep ini bahwa manusia itu telah dianggap seperti robot, dia harus sesuai dengan konsep yang benar menurut kita. Pada setiap perilaku itu memiliki sebuah tujuan. Semua perilaku baik itu setelah melihat bahwa perilaku buruk itu memiliki dampak yang negatif buat dirinya dan orang lain. Saya ulangi ya, semua perilaku baik itu kadang-kadang dilihat, dilakukan itu setelah melihat perilaku buruk itu memberi dampak negatif pada dirinya dan orang lain. Jadi bagaimana mereka berproses belajar tentang hal itu? Nah, pendapat lain menyatakan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau dalam teori kontrol tidak, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sama seperti kalau yang kita mungkin dengar dalam entah itu quote-quote ya atau drama-drama yang mungkin sering Bapak Ibu lihat gitu ya. Kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh orang lain, tapi ditentukan oleh diri sendiri juga. Bagaimana kita melihat kehidupan kita, kita mengontrol kebahagiaan kita, bukan ditentukan oleh orang lain. Ini juga sama seperti yang saya sampaikan. Nah, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, dalam teori ini saya sering mendapati bahwa mereka yang berada dalam titik posisi pemangku kepemimpinan di antara semua rekan-rekannya, dia berharap bisa mengontrol. Padahal orang itu bisa mengontrol kita karena kita mengizinkan. Ya, bukan berarti mereka bisa mengontrol kita, tapi karena kita mengizinkan agar kontrol terhadap kita itu dapat dilakukan. Contohnya, apabila dalam satu sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah mengharapkan kita memakai baju warna ungu gitu ya. Besok pakai baju warna ungu. Bukan berarti Bapak kepala sekolah itu seperti robot kita semua akan itu. Tapi karena Bapak Ibu gurunya menyadari bahwa seragam ini akan kita pakai dengan tujuan tertentu, untuk aktivitas tertentu, akhirnya kita memakai baju itu. Jadi sebenarnya kontrol yang dilakukan itu hanya ilusi saja. Semua tergantung kita. Bagaimana kita menyikapinya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Artinya, ketika kita membujuk seorang tidak berhasil, maka cara yang paling efektif paksa gitu ya. Nah,
cara ini ternyata tidak efektif menurut teori kontrol. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya membuatlah kesepakatan bersama. Konsensus itu kesepakatan bersama bagaimana agar ada pilihan-pilihan, ada juga kita menyampaikan pilihan seperti ini, kemudian ada juga dampak-dampaknya. Mereka akan membuat pilihan, oh menurutnya itu ini yang terbaik. Kita yang awalnya memaksa akhirnya menyadari, oh benar, ini adalah jalan yang win-win solution. Saya rasa di sini tidak ada Bu Win ya, ada Bu Win. Oh, ada Bu Win. Bu Win Narti dan Bu Winarni. Oke, selanjutnya. Bagaimana model berpikir menang kalah menjadi berpikir menang-menang yang tadi saya sampaikan. Win-win solution. Itu menjadi salah satu faktor yang akan menarik untuk kita bahas. Disiplin positif. Nah, Bapak Ibu yang kemarin ikut belajar ini mungkin memahami lebih dalam dari saya, tapi izinkan saya sedikit mengutip dari salah satu definisi yang menyatakan bahwa disiplin itu disiplinan. Artinya learning, belajar. Disiplin itu mengacu pada diri sendiri, tanggung jawab sendiri terhadap apa nilai-nilai yang diyakini. Nah, artinya apa? Ketika Bapak Ibu meyakini bahwa misalkan saya ada janji bertemu dengan Bu Salis ya, jam 12. Gitu kan. Ternyata saya hadirnya jam 2. Nah, itu nilai yang saya yakin saya akan merasa kurang sesuai. Nah, saya akan harusnya hadir tepat waktu. Jadi kita itu pun belajar untuk memahami bahwa orang lain memahami ketepatan waktu dan sebagainya. Nah, kalau kita gabungkan menjadi disiplin positif, artinya apa? Yaitu penerapan disiplin yang menumbuhkan kesadaran. Nah, intinya adalah kesadaran. Serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi menukil, istilahnya kalau bahasa gaulnya menukil perasaan dari peserta didik. Bagaimana dia menyadari apa yang dilakukan. Peserta didik diharapkan memiliki disiplin diri yang mengacu pada kebajikan universal. Universal itu artinya keseluruhan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, sebagai Bapak Ibu, dalam beberapa mungkin 2 bulan kemarin saya bertemu dengan salah satu kaprok di S2 PGSD UKS Dwi, Bapak Adi Winanto. Kebetulan waktu masih muda cukup dekat gitu ya, cerita-cerita. Pak, itu kalau kita lihat ya Pak ya, dari banyak sekali lulusan PGSD itu kok yang dulu bersinar, istilahnya waktu zaman kuliah S1-nya itu IPK-nya mendekati 4, gitu ya, mau 5 mungkin ya. 3,8, 3,9 mendekati 4 gitu ya. Tapi dalam prosesnya itu mereka beberapa tahun kemudian tidak terdengar ya. Entah kemana kita juga tidak tahu. Tetapi beberapa mahasiswa yang dengan kemampuan yang biasa-biasa saja dalam tanda petik ya, secara IPK mungkin 3,2 ya, mendekati 3. Ada teman yang mendekati 3, tetapi dalam kenyataannya beberapa mahasiswa ini unggul setelah beberapa tahun kemudian. Secara cara menyelesaikan masalah, secara karir, secara pandangan mereka mampu meneruskan sampai S2, S3, bahkan ada yang sampai S3 dan lain sebagainya. Saya ingat sekali kalimat yang disampaikan Pak Adi. Mungkin gini ya Mas ya. Faktor utamanya itu
daya juangnya. Nah, daya juang itu kan dari dalam diri. Kita kan tidak dapat memaksa. Itu saya ingat kalimat yang disampaikan oleh Pak Adi. Daya juang orang itu kan beda. Secara kemampuan akademis, mungkin si A itu lebih pinter gitu. Tapi kalau daya juangnya malah bagus yang B, pada akhir finishnya itu malah lompatan larinya lebih jauh gitu. Oh gitu. Saya tinggal manggut-manggut karena ya menurut saya itu masuk akal sekali. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan merupakan nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Artinya bahwa nilai-nilai ini sifatnya universal. Universal itu apa ya? Nyatu ya. Jadi sangat umum gitu ya. Nah, contoh dalam nilai kebajikan institusi atau organisasi, pertama tentang profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai bahwa institusi itu seorang anak itu harus beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu adalah hal yang umum di semua keyakinan. Berkebinekaan global itu nilai yang umum sebagai seorang warga negara yang mencintai negaranya dan memahami dunia secara umum. Nilai gotong royong juga sebagai seorang murid, seorang manusia yang hidup di masyarakat, nilai gotong royong itu wajib dimiliki. Mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Coba kita pahami secara dalam, apakah nilai-nilai ini ada yang bertentangan dengan satu agama, satu suku, satu bangsa? Tentu tidak ada. Nah, ada juga Primary Youth Program atau IPU Primary Youth Program tentang toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, dan lain sebagainya. Ada juga 9 pilar karakter menurut Indonesian Heritage Foundation. Nah, seperti cinta Tuhan dan segenap ciptaannya dan lain sebagainya. Nah, saya kembali ke pertanyaan yang tadi. Apakah nilai-nilai ada yang bertentangan dengan nilai-nilai secara umum, baik itu bagi suku, agama, maupun bahasa tertentu, latar belakang tertentu? Saya rasa tidak. Baik orang kaya, miskin, agamanya A, kemudian agamanya B, suku Batak, suku Jawa, suku apapun itu. Nilai-nilai ini merupakan nilai-nilai yang umum di wilayah kita. Wah, ternyata cepat ya. Kebutuhan dasar manusia. Jadi, kalau di dalam pemahaman bahwa manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang sosial, ada kebutuhan-kebutuhan lain yang sifatnya mendasar. Ya, bagaimana manusia adalah seorang makhluk yang membutuhkan keseimbangan kondisi antara psikologis dan psikisnya. Bagaimana dia mampu mempertahankan diri secara fisik, tapi juga secara batiniahnya. Nah, 5 kebutuhan dasar, sebenarnya kebutuhan dasar itu kalau kita ingat, Bapak Ibu, itu ada Maslow, juga ada tentang kebutuhan, bagaimana nilai kebutuhan, tetapi di dalam acuan ini saya akan mengambil dari William Glasser, yang menyatakan bahwa kebutuhan penguasaan, kasih sayang diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan menjadi salah satu poin yang harus kita pointed ya. Maksudnya harus kita pahami secara dalam bagaimana kebutuhan-kebutuhan dasar ini ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita ingin disayangi, diterima ya secara diri maupun secara batiniah. Tentu ada tingkatan tertentu bahwa kebutuhan hidup tentang makan, tentang minum itu fisiologis menjadi kebutuhan yang harus paling dasar. Kemudian kita akan meningkat tentang bagaimana mereka mampu disayangi ya,
kemudian mereka mampu mendapatkan kekuasaan tertentu. Kekuasaan dalam hal ini bukan berarti jabatan, bukan, tetapi bagaimana mereka apa yang dilakukan itu dapat dihargai. Ya. Kemudian ada juga kesenangan. Healing kalau anak zaman sekarang menyampaikan seperti itu. Free, kebebasan. Kebebasan tentu sangat luas, tetapi kebebasan secara umum adalah kebebasan jiwa dan raganya. Gitu ya. Selanjutnya, pada motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi motivasi perilaku manusia itu sebenarnya ada beberapa poin. Pertama, untuk menghindari saja ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, pada tahap dasar ini, biasanya anak-anak itu akan, misalkan ya, kita memberikan hukuman tertentu, dia akan mencoba menghindari itu. Tapi apakah itu sifatnya menetap? Nah, dia hanya sementara untuk menghindari terjadinya hukuman. Nah, coba kita pahami secara lebih mendalam bagaimana kalau seorang kita paksa, itu dia akan menghindar pada titik itu, tetapi nilai-nilai yang diyakini itu masih sama, tidak ada yang berubah. Ya. Beberapa bulan yang lalu saya bertemu dengan salah seorang guru yang punya murid yang tertangkap basah mencuri gitu ya. Dan itu bukanlah yang pertama, dia sudah dihukum berkali-kali, ternyata masih mencuri juga. Ya. Sudah diberikan uang tambahan, berarti yang reward ini sama, tidak kapok. Tetapi dia mencoba untuk lebih berbicara dari hati ke hati, memberikan kebiasaan-kebiasaan positif. Endingnya perubahan itu nyata terasa. Jadi secara umum ini memberikan motivasi, kita dapat melihatnya secara lebih baik lagi. Ngoten nggih? Oke, bagaimana tentang konsep disiplin dengan identitas yang nyata? Hukuman itu sifatnya itu menyakitkan. Kalau kita mengingat hukuman di masa lalu, kita generasi tahun 80-an, 90-an, saya rasa yang 70-an tidak ada ya. Mungkin ada yang 70-an, ya mungkin 1, 2. Nah, hukuman itu sifatnya kadang menyakitkan, sakit gitu ya. Sakitnya itu di sini gitu ya. Tidak nyaman, muridnya takut, dipaksa. Akhirnya dia tidak bisa, kalau bahasa sekarang itu justice collaborator ya. Dia menceritakan semua, enggak, dia akan menyembunyikan. Dan yang terakhir adalah rendah diri. Nah, berarti hukuman ini secara kita lihat secara lebih luas ternyata tidak memberi efek yang baik gitu. Kemudian di penghargaan. Penghargaan ternyata tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena dia yang dikejar hanya penghargaannya, bukan pada perubahannya, pada apa yang dicari secara lebih dalam, tetapi hanya untuk mendapatkan penghargaan itu. Sebagai contoh gini, ketika kita seorang anak kita, ayo siapa yang selesai menyelesaikan soal, ya, kemudian kita berikan ya, coklat misalkan atau permen. Suatu ketika kita ubah itu, yang terjadi apa? Anak-anak lebih menjadi tidak mau menyelesaikan soal itu karena sudah terbiasa pada penghargaan yang tidak efektif. Dan itu dapat merusak hubungan, ada sifat iri antara yang range yang bawah, yang atas itu akan ada kejumlahan. Yang atas akan merasa lebih arogan, yang bawah itu merasa rendah diri. Sekaligus mematikan kreativitas. Kenapa? Kreativitasnya kok dimatikan? Kenapa? Karena itu menghentikan bagaimana si anak itu mencoba ingin mencari tahu sesuatu, menghentikan. Karena dia fokusnya pada rewardnya, bukan pada keingintahuannya.
Ya. Menghukum dengan sistem ranking juga kurang baik, sehingga pada beberapa tahun terakhir ranking di sekolah itu dihapuskan. Bukan berarti kita itu menganggap semua anak itu kemampuannya sama, tidak. Tetapi kita menghindari antara yang berkemampuan tinggi dengan rendah itu seperti diadu, ya, kompetisi gitu ya. Merampas hak menghargai dirinya, artinya merampas hak dalam hal menghargai dirinya sendiri. Bagaimana seharusnya penghargaan itu adalah sikap yang dilakukan untuk menghargai diri sendiri. Nah, bedanya apa dengan konsekuensi? Konsekuensi itu jangka panjang, ada juga jangka pendek. Dan tentu saja perlu monitoring. Kalau saya menyampaikan pada cerita saya, konsekuensi itu apa yang harus kamu bayar untuk apa yang kamu lakukan. Nah, dia lebih cenderung pada kamu melakukan A, ya harus balas itu, gitu ya. Kamu dipukul itu ya harus balas pukul. Nah, konsekuensi tentu akan jauh lebih kurang ya, istilahnya mata balas mata, gitu ya. Tentu secara langsung murid takut, ya memang, tetapi dia tidak ada waktu untuk merenungi kesalahannya. Dia tidak melihat itu sebagai sebuah kesalahan yang utuh. Dia hanya melihat itu sebagai dampak positif dan negatif. Tapi bedanya kalau restitusi bagaimana? Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah yang jangka panjang. Murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Tadi ada teori kontrol tentang dirinya yang mampu memegang kontrol. Perubahannya dari dalam, bukan dari luar. Kalau diibaratkan seperti telur. Konon katanya telur itu kalau dipecah dari luar itu rusak. Kalau dipecahnya dari dalam, dia akan menjadi seorang individu baru, ayam itu ya. Kemudian terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Karena dia melihat bahwa yang dilakukan itu adalah proses perbaikan individu, proses perbaikan perilaku. Dia tidak melihatnya sebagai sebuah tindakan yang dalam tanda petik ya, dipojokkan dan lain sebagainya. Tapi dia adalah proses dari dalam individu. Oke, konsep disiplin mendekatkan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, sekarang kita coba pahami lebih dalam tentang restitusi. Restitusi itu apa? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Ini adalah teori Gaussen dari 2004. Artinya apa? Bahwa anak-anak itu dia mencoba memperbaikinya, tetapi juga mempelajari di manakah kesalahan saya. Bukan hanya tentang konsekuensinya, tapi dia tahu bahwa yang saya salah akan memberikan dampak tertentu. Yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Ya. Nah, kalau kita lihat secara ciri-cirinya, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi tidak hanya untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu. Mempelajari sesuatu. Kuncinya di situ, mempelajari sesuatu. Bukankah anak-anak itu ke sekolah itu untuk mempelajari hal yang baru? Bukan hanya tentang bagaimana dia itu mendapatkan ijazah, tetapi bagaimana dia dapat belajar dari sebuah kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, hubungan itu kan konon katanya diibaratkan seperti sebuah piring. Apabila sudah retak tidak dapat dilekatkan kembali. Konon katanya seperti itu. Tetapi dengan adanya restitusi, hubungan itu akan jauh lebih baik dibandingkan hanya dengan hukuman. Dia dapat mengkomunikasikan antara yang dilakukan, yang mendapatkan
perilaku salah dan yang melakukan kesalahan. Itu akan lebih erat hubungannya. Saya yakin teman-teman di sini banyak sekali teman-teman yang punya sahabat dekat ya. Itu semakin dekat karena kebanyakan ada miskomunikasi terdahulu, kemudian dapat menyelesaikan. Akan sangat erat sekali hubungannya. Sama seperti mungkin dengan kekasihnya atau dengan suaminya. Konon seperti itu. Kemudian dia diberikan tawaran bukan paksaan. Tawaran adalah opsi. Artinya gini, ketika Bapak Ibu memaksa, maka itu bersumber dari Bapak Ibu. Tetapi kalau diberikan tawaran, maka peserta didik itu akan memiliki gambaran bahwa saya punya opsi untuk menerima, menolak, dan tawaran ini baik untuk saya atau tidak. Nah, restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Oh, kalau saya seperti ini, saya salah. Yang salah saya sendiri. Dia itu seperti merenung, tapi dengan proses berdiskusi dengan guru atau orang tua. Kunci restitusi adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Apakah yang mendasari dia melakukan seperti itu? Apakah dia mencari perhatian, mencari kasih sayang, dan lain sebagainya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter, bukan hanya tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Ya. Kalau zaman dulu ada solutif, gitu ya. Solusinya apa? Bukan hanya mengungkit-ungkit masa lalu. Ya. Kemudian restitusi mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia kembali lagi. Istilahnya yang tadi, kalau tadi diibaratkan seperti gelas yang pecah yang tidak dapat direkatkan, maka dapat kita gunakan restitusi istilahnya seperti penjalin atau mungkin lemnya ya, lem yang paling kuat. Bedanya apa? Nah, kita coba lihat kasus ketika kita melihat siswa sering tidak mengerjakan PR. Guru menghukum dengan hormat bendera 10 menit. Guru ikut marah dan muridnya takut. Nah, ini seperti yang kita alami di masa-masa zaman jadi murid gitu. Kalau konsekuensi, yuk karena kamu udah gini, kamu ngerjakan PR. Saat istirahat dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Dulu saya juga pernah mengalami harus menulis mungkin saya tidak akan mengulang kesalahan selama mungkin 10 lembar halaman, plus harus ditulis tangan, plus tidak boleh ada tipek atau penghapus. Nah, itu gurunya tegas sekali ya. Muridnya pasti akan takut ke peraturan. Tapi kalau restitusi, dia akan membantu menyelesaikan masalahnya. Kenapa? Pertama, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Alasannya apa? Solusinya biar besok kamu tidak mengulangi lagi seperti itu bagaimana? Memberi dia kesempatan untuk berbicara. Ya. Nah, ada 5 posisi kontrol yang Bapak Ibu mungkin kita pahami secara lebih jauh. Ada tentang menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menghukum itu adalah posisi paling dianggap paling bawah. Kenapa? Karena kita memandang murid itu sangatlah sering melakukan kesalahan, kita harus tegas gitu ya. Dan lain sebagainya. Membuat rasa bersalah sama seperti yang saya sampaikan tadi tentang memojokkan gitu ya. Nah, kalau teman ini berarti dia harus berada di posisi seperti satu aras gitu dengan mereka. Meskipun semuanya saya rasa membuat rasa teman pemantau itu memiliki kelemahannya masing-masing sampai ke pemantau ya. Contohnya untuk menghukum itu ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan. Kalau yang teman, contohnya ternyata banyak sekali kita lihat ketika anak itu dikecewakan dia merasa loh kok katanya teman, ternyata kok jadi cepu gitu ya kalau anak muda zaman sekarang gitu. Maka posisi yang paling dianjurkan dalam 5 posisi kontrol itu adalah menjadi manajer. Oh maaf, Bu Tutus mau bergabung.
Ya, ya. Mohon maaf, Bu Tutus baru bisa hadir ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, manajer sendiri dia mampu membuat peran dirinya itu lebih fleksibel antara teman dan pemantau, tapi bukan membuat rasa bersalah dan penghukum ya. Jadi dia lebih fleksibel. Dia memanage setiap posisi kontrol yang ada. Nah, di dalam contoh penerapannya seperti sebuah dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan dapat kita lihat. Contohnya dalam penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Jelas, detail bahwa itu salah. Gitu ya. Dia menyampaikan secara sangat-sangat lugas gitu ya. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya. Dia itu seperti manut pada konstitusi sekolah, yaitu aturan gitu ya. Dia menganggap konstitusi atau aturan sekolah itu adalah sebuah konstitusi yang suci. Kamu, saya harus manut pada konstitusi itu. Nah, dia itu hanyalah pemantau dari aturan itu. Nah, kalau teman, dia menganggap merangkulnya. Ayo bro, gitu ya. Buat Bapak Ibu bangga yuk, ayo, ayo, bisa yuk, gitu ya. Tidak apa-apa, kamu salah itu tidak apa-apa. Wis tidak apa-apa. Udah. Nah, posisi ini yang sering saya gunakan, gitu ya. Berapa kali Bu Guru harus beritahu kamu, itu rasa bersalah, makso, gitu. Aduh, kecewa Bapak Ibu. Kamu itu loh, dulu itu murid paling menang, paling pendiam. Pak Guru kaget sama kamu. Nah, berarti membuat rasa bersalah. Nah, kalau di manajer, kita coba berada di posisi yang agak bisa memahami mereka. Kamu tahu nggak kesalahanmu apa? Bagaimana memperbaikinya? Jadi dia punya reflektif secara diucapkan. Reflektif yang harusnya suara itu munculnya dari hati, tapi itu dari mulutnya Bapak Ibu guru tercinta. Nah, bagaimana kita menerapkan itu dalam sebuah bentuk yang nyata, yang yang benar-benar dapat diterapkan. Ya, kalau tadi angan-angan kadang-kadang beberapa poin masih agak gambir. Nah, sekarang kita coba ke yang pasti, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa kok harus keyakinan kelas? Nah, tentu saja kita harus melihat bahwa mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendalikan roda 2 atau motor. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Tuh, berarti ini aturan loh Pak. Ini bukan keyakinan, ini aturan. Nah, jumlahnya kita lihat yang digunakan berapa orang. Nah, coba kita paham lebih jauh. Membuat keyakinan kelas itu harus diawali dari peserta didik dengan memahami resiko-resiko yang ada, memahami kebutuhan yang ada bagi mereka, sehingga mereka dapat berdiskusi tentang peraturan yang akan dibuat. Coba kita pahami lebih jauh. Helm, apakah helm ini memberi manfaat atau kemudaratan atau kemaslahatan? Kira-kira apa? Kalau dia rem hati pasti menjawab, ya jelas ya. Nah, itu kita yakini yuk, kita buat yuk dalam diskusi. Kemudian kita list beberapa poin-poin yang menurut kita merupakan hal baik. Kenapa kita tidak menjadikan ini sebagai keyakinan kelas, gitu ya? Akhirnya kita akan menemukan banyak sekali keyakinan-keyakinan kelas yang kadang kalau kita tuliskan peraturan itu malah lebih pendek. Keyakinan kelas kadang lebih luas. Dapat mencakup hal-hal yang sifatnya umum di dalam kelas itu maupun yang secara teknis dalam kelas tersebut. Jadi poin-poin pembuatannya seperti ini. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat seperti ini akan membuat kita gampang tetap diskusi, membuatnya kemudian harus ditunjukkan. Kalau yang sudah sering berkutat dengan bos itu kan
setelah membuat kan harus dipajang gitu ya. Jadi harus dipertanggungjawabkan apa yang sudah dibuat. Kemudian bagaimana bentuk keyakinan kelas? Yang pertama dia lebih abstrak dari keyakinan. Kalau abstrak itu berarti gini, bukan berarti itu tidak nyata, tidak, tetapi melihat bahwa aturan yang dibuat itu dapat secara fleksibel tergantung kondisi murid-murid tertentu secara saat itu terjadi. Dan dia pernyataannya universal, dapat diterima, gitu ya. Dapat diterima entah itu berbeda suku, bangsa, dan lain sebagainya, gitu ya. Ini yang kadang-kadang nggak susah untuk anak-anak itu ya, karena mereka juga harus melihat secara lebih luas, bukan hanya pada diri sendiri. Maka kuncinya adalah diskusi. Dibuatlah dalam bentuk positif. Saya rasa kalau bentuk positif ini Bapak Ibu mungkin dengan mudah dapat dipahami. Misalkan perintah tentang tidak diperbolehkan makan minum di dalam kelas gitu ya. Maka dapat dibuat dengan pernyataan lebih positif, yaitu bagaimana mereka mampu menyelesaikan makannya di luar kelas gitu ya. Dapat dengan menggunakan kalimat-kalimat yang lebih positif, tidak semacam menekan dan sebagainya. Simple itu jauh lebih baik. Kalau Bapak Ibu perhatikan logo-logo zaman sekarang, Pertamina dan sebagainya kan lebih simple, lebih mudah diingat. Kalau pernyataan keyakinan kelas itu mudah diingat, maka akan dapat diterapkan dengan baik di kelas. Dan harus ditinjau kembali dari waktu ke waktu, karena setiap tahun, setiap semester itu masalah yang dihadapi akan berbeda, perlu diskusi lagi, dan diharapkan semua ikut membuatnya. Kalau semua yang ikut membuatnya, maka mereka akan merasa memiliki. Ya. Kalau kita ikut misalkan dalam sebuah kelompok bareng-bareng, yuk kita membuat ini. Nah, begitu jadi kepuasan rasa memilikinya itu ada. Nah, ada beberapa poin tentang segitiga restitusi. Pertama yaitu menstabilkan identitas. Yaitu bagaimana kita melihat bahwa seorang anak itu tentu pernah melakukan kesalahan. Dan pastikan bahwa disampaikan bahwa kesalahan yang kamu lakukan itu bukanlah kesalahan yang baru. Dari dulu juga ada. Kesalahan seperti itu sudah ada. Tetapi kesalahan itu pasti punya alasan yang jelas. Kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Itu harus digali lebih jauh. Di bagian validasi tindakan ini yang biasanya perlu kita gali lebih jauh. Kenapa kamu bisa melakukan kesalahan tersebut? Dan yang terakhir adalah motivasinya itu apa? Nah, saya sudah pernah menerapkan ini dan ternyata efeknya luar biasa, memberi dampak yang signifikan ketika kita menggunakan ini dalam beberapa kasus masalah yang kita hadapi. Dan akhirnya kita dapat menemukan hal-hal baru dalam validasi tindakan. Kemudian kita akan memandangnya semacam lebih fleksibel untuk penyelesaian masalah tersebut. Demikian Bapak Ibu, mungkin saya cukup singkat saja yang tadi saya jelaskan, tapi saya rasa Bapak Ibu kita dapat melakukan diskusi, ada beberapa hal yang mungkin kita mungkin belum pahami, bersama-sama kita berdiskusi, atau hal lain yang dapat kita samakan persepsi antara Bapak Ibu yang saat ini mendengarkan dengan kami yang ada di sini. Baik, mungkin adakah pertanyaan atau pernyataan dari Bapak Ibu semuanya? Oke, silahkan. Mungkin ada pertanyaan atau pernyataan.
Silakan. Iya, sepertinya masih pada tuh enggak ada. Oke. Sebagai contoh seperti ini. Bapak Ibu, kemarin saya itu bertemu dengan murid saya, ya. Murid saya ini suka sekali melakukan zaman dulu ya, melakukan tindakan yang kurang baik ya. Salah satunya meminta uang pada temannya, gitu ya. Nah, dia teringat sekali. Waktu itu saya selalu menanyakan kenapa alasan kok kamu meminta uang pada teman. Itu dia ingat sekali. Kemudian dia menyampaikan bahwa dia tidak diberikan uang saku secara baik, gitu ya. Kadang-kadang sering berangkat sekolah tidak membawa uang saku. Nah, solusinya apa? Dia juga bingung. Pak, bagaimana ya Pak ya kalau solusinya seperti ini? Sampai sekarang saya juga masih tidak bisa kalau saya mengingat lebih jauh ya, kok bisa saya kepikiran bagaimana kalau opsinya gini ya, bawa bekal gitu ya. Terus si anak pun setuju. Oh iya ya Pak ya, bawa bekal aja ya Pak ya. Walaupun mungkin lebih sederhana, tapi dapat dinikmati, dapat dirasakan, tidak membuat orang lain sedih, kecewa karena tidak bisa jajan dan lain sebagainya. Nah, itu ternyata luar biasa. Gitu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan atau pernyataan bisa raise hand. Oke, ya. Bu Uyun, silahkan Bu Uyun. Selamat sore Pak Uko, mohon izin saya off cam ya karena Ya, situasi yang belum memungkinkan gitu. Tidak apa ya Pak Uko ya? Ya. Terima kasih penjelasannya Pak Uko, sudah hampir 1 jam, belum 1 jam mungkin ya, kita tadi mulainya jam 2:30 sampai ini, berarti sudah 1 jam lebih ya Pak Uko ya? 1 jam lebih, betul. Ya. Eee, Sebenarnya nggak ada pertanyaan gitu Pak Uko, cuma yang tadi, yang terakhir Pak Uko tadi berbicara tentang siswa yang bagaimana Uko tadi kok saya sempat Yang sepertinya dulu ngomasi, menarik gitu. meminta uang pada temannya. Nah, itu dia ingat sekali. Terus saya menanyakan alasannya apa. Ternyata alasannya gara-gara uang sakunya itu kurang gitu. Terus akhirnya dia bawa bekal. Tapi ada mungkin Bu Yun mungkin ada solusi yang lain itu. Baik Pak Ugo, mungkin, saya yang terakhir ini aja ya, maksudnya yang tadi penjelasannya Pak Ugo insya Allah sudah bagus, kami sudah mengerti gitu. Berkaitan dengan yang tadi meminta uang tapi ternyata, uang jajannya kurang. Sepertinya kalau yang itu ada Pak Uko di sekolah saya kebetulan, tapi meminta uangnya memang, tidak secara paksa begitu Pak Uko. Tapi lama-lama kan juga anak kalau setiap hari ada yang dimintai itu kan menjadi kebiasaan gitu ya Pak Uko. Kemudian untuk yang kasus seperti itu Pak Kukuh memang, ada anak lainnya yang mengadukan dengan pernyataan itu seperti, apa tuh Pak Kukuh kok perampokan, saya kok lupa kok perampokan, eee, apa kok bahasanya tuh saya lupa Pak Kukuh. Jadi, menjadikannya menjadi, eee, negatif sekali. Kemudian kalau yang kasusnya seperti itu di sekolah saya memang dilihat dari waduh sebentar Pak Uko, maaf, telepon. Kalau yang seperti itu yang tadi Pak Uko, sampaikan memang, kerjasama dengan orang tua, kemudian kita juga tidak boleh menge-judge langsung kepada, si anak tersebut, bahwasanya, anak tersebut juga memiliki alat-alat yang kuat
kenapa kok dia seperti itu. Jadi mungkin kalau sarannya membawa bekal, jangan-jangan di rumah juga anak tersebut tidak ada yang membuatkan bekal karena orang tuanya mungkin ikut dengan mbahnya atau bagaimana. Kebetulan yang di saya itu memang seperti itu Pak Uko. Jadi si anak itu memang di rumahnya eh, setiap harinya dengan neneknya. Jadi untuk membuatkan bekal itu memang tidak mungkin karena neneknya sudah tua. Tapi si anak itu juga sudah dikasih orang tuanya karena kebetulan orang tuanya jauh, namun si anak tersebut itu nggak bisa me-manage keuangan. Jadi kalau misalnya 1 minggu 100.000 begitu, dihabiskan di hari kelima. Ternyata dia membeli makanannya yang over kayak gitu Pak Uko. Bukan ada lagi kalau misalnya 100.000 1 minggu terkadang kan nggak pasti ya Pak Uko, yang namanya orang tua kan kadang juga kalau bukan yang pekerjaannya yang pasti itu kan juga tidak selalu setiap hari Minggu dikasih 100.000. Nah itu solusinya kalau di sekolah kami yang seperti itu kebetulan Pak Uko, untuk anak tersebut memang tetap kedua belah pihak antara yang meminta uang dengan yang diminta uang memang dipanggil bersama untuk selanjutnya bagaimana seperti itu Pak Uko. Karena dilihat dari kondisi situasi kalau setiap harinya akan dimintai uang itu kan nanti juga kasihan. Ikhlas ternyata kalau setiap hari juga tidak begitu ikhlas. Mungkin sharing dari saya seperti itu Pak Uko. Semoga apa yang menjadi pengalaman di kami bisa menjadi gambaran di sekolah lainnya. Sukses untuk Pak Uko selalu nggih Pak Uko nggih. Amin, amin. Terima kasih Bu Uyun. Pengalaman yang menarik dari Bu Uyun tadi ya. Jadi kalau saya tarik benang merahnya adalah mungkin lebih kompleks karena si anak ini ternyata di rumah juga susah untuk mencari siapa yang masak untuk dia gitu ya. Kemudian di sisi lain juga ketika dia diberikan uang lebih ternyata kurang bisa manajemen gitu ya. Nah, kalau Bu Yun tadi memberikan solusi, kita panggil mereka berdua, mengajak diskusi, mencari jalan tengah yang terbaik untuk itu. Kemudian mungkin usulnya adalah bagaimana agar kedua belah pihak, terutama yang korban, si korban ini juga tidak mengalami lagi hal yang serupa, sementara yang pelakunya juga memiliki itikat di dalam batinnya atau secara intrinsik ingin berubah. Perubahan itu tentu saja perlu didukung oleh lingkungan keluarga dan sekolah dan juga tempat secara umum ya, secara umum lingkungan dan masing-masing. Jadi jawaban yang diberikan Bu Uyun menarik sekali dan saya rasa cukup bagus ya. Jadi bagus dia Bu Yun tidak ingin langsung menjudge ini harus gini gitu, tapi dia memberikan kefleksibelan terus waktu bagaimana solusi yang terbaik menurut mereka berdua sehingga nanti kita dapat ambil jalan tengah. Jadi kita tidak langsung buat kesimpulan. Kalau yang saya sampaikan tadi adalah yang sudah terjadi. Nah, jadi agak berbeda dengan apa yang dialami oleh Bu Uyun dan juga oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain? Terima kasih Bu Uyun. Iya Baik, Pak Uko sama-sama. sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Salis. Oke, Bu Salis. Silahkan. Nah, terima kasih Pak Kuko. Sebenarnya saya sangat tertarik dengan ini yang Pak Kuko sampaikan tentang budaya positif. Kenapa? Karena kebetulan sama dengan best practice yang nanti akan saya presentasikan besok di simposium. Jadi kemarin saya ingin berbagi cerita saja nggih Pak Kuko. Silakan Bu, terima kasih. Ya, kebetulan saya kemarin menuliskan best practice itu tentang budaya positif sebagai pemelihara iklim keamanan sekolah di
SD Negeri Candirejo. Jadi seperti yang kita ketahui juga sesuai dengan hasil survei lingkungan belajar yang dilakukan oleh IPGP, di Jawa Tengah itu cenderung iklim keamanan sekolah berada dalam tahap aman atau jarang terjadi perundungan, kekerasan, dan narkoba. Walaupun kemarin beberapa minggu kemarin kita mendengar di Jawa Tengah ada beberapa kasus perundungan yang dilakukan oleh beberapa siswa, tapi sebenarnya di Jawa Tengah itu secara rata-rata iklim keamanan sekolahnya itu sudah aman. Hanya saja untuk menjaga keamanan ini kita harus memeliharanya. Bagaimana agar iklim keamanan sekolah di daerah kita itu tetap terjaga, kita harus menjaganya, yaitu dengan kalau yang saya tulis kemarin dengan membudayakan budaya positif. Budaya positif yang saya terapkan di sekolah kami, ada beberapa kegiatan, ada beberapa pembiasaan. Yang pertama tentang budaya religius, di mana di dalam budaya religius itu kan mengajarkan tentang iman dan takwa, di mana takwa sendiri itu bukan melakukan sesuatu karena takut kepada Tuhan, tapi lebih ke takwa itu melakukan ibadah karena kesadaran diri. Ini sama dengan di budaya positif itu kan kita melakukan sesuatu untuk melakukan hal yang baik itu bukan karena takut pada aturan, tapi karena memang sudah meyakini pada diri sendiri bahwa kita harus melakukan hal-hal yang positif seperti itu. Kemudian pembiasaan yang lain selain budaya religius, ada juga pembiasaan 6S, yaitu senyum, salam, sapa, salim, sopan, santun. Itu tanpa saya jelaskan pasti sudah paham nggih kenapa senyum, salam, sapa, salim, sopan, santun itu bisa memelihara budaya positif di sekolah kita. Kemudian selanjutnya ada kegiatan segitiga restitusi seperti yang tadi Pak Koko sudah jelaskan. Dalam segitiga restitusi itu anak-anak yang melakukan penyimpangan tidak lagi mendapat hukuman, tapi dia akan secara sadar dengan cara berdiskusi dengan guru ya. Anak-anak akan secara sadar untuk menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian yang keempat ada kampanye anti perundungan, anti kekerasan, dan anti narkoba melalui poster. Kegiatan ini yaitu dengan cara menempelkan poster-poster anti perundungan, anti kekerasan, anti narkoba yang ditempel di dinding-dinding sekolah yang mudah dilihat oleh anak, sehingga nanti anak-anak akan melihat sehingga mereka mampu mengetahui kenapa kok saya tidak boleh melakukan perundungan, kekerasan, dan narkoba. Kenapa itu? Karena nanti akan ditampilkan melalui poster-poster seperti itu. Dan yang terakhir, melakukan sosialisasi anti perundungan, anti kekerasan, dan anti narkoba melalui media sosial. Kemudian kebetulan di sekolah kami itu Bapak Ibu gurunya sangat sosial media sekali. Jadi Bapak Ibu guru tuh kadang ada yang bikin konten dengan anak-anak tentang tentang lagu-lagu anti perundungan seperti itu, kemudian nanti akan mereka unggah di sosial media mereka masing-masing. Seperti itu Pak Kukuh yang ingin saya sampaikan. Jadi saya sangat setuju sekali, saya sangat suka sekali dengan pemaparan Pak Kukuh pada siang hari ini, sore hari ini tentang budaya positif, karena memang budaya positif itu benar-benar berpengaruh dalam pada beberapa aspek di pendidikan. Salah satunya yaitu aspek iklim keamanan sekolah. Terima kasih Pak Kukuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Mbak Salis, Bu Salis sudah berbagi. Apalagi Bu Salis punya pengalaman yang menarik dan juga luar biasa. Jadi Bu Salis, mungkin Bapak Ibu yang belum tahu, mungkin Bu Salis ini membuat salah satu penerapan mungkin dari beberapa best practice ya, best practice yang dibuat oleh Bu Salis ini mampu menembus dari 600-an lebih ya Bu ya.
Jadi peringkat 6 atau peringkat berapa? Peringkat 6 ya, Bu ya? Nggak, dari yang ikut itu 1.200, yang sekitar 1.200 yang mengumpulkan, tapi yang lolos simposium 600. Ya, jenengan nomor Ya, 1. saya nggak ada nomornya, Pak. Oh, gitu. Jadi luar biasa, jadi ada 1.200 sampai mungkin saya rasa itu kadang lebih, Mbak. Jadi kadang-kadang bisa 1.500-an lebih mungkin. Jadi dari jumlah itu Bu Salis dapat memperoleh 10 besar ya. Jadi kemarin peringkat 6 tapi harapannya nanti bisa peringkat 1 gitu ya. Setelah presentasi, apalagi nanti setelah dipresentasikan, saya rasa sangat menarik dan luar biasa. Jadi Bu Salis, terima kasih sudah ikut berbagi, terutama dalam berbagi best practice yang luar biasa yang jenengan buat. Kami juga mendoakan semoga mendapatkan hasil yang maksimal, Bu ya, di simposium dan menjadi pemenang juara 1. Terima kasih Pak Kukuh, tapi ini sepertinya bukan lomba. Ini apakah lomba apa tidak, saya kurang tahu nggih. Semoga itu nanti dilombakan, walaupun mungkin tidak disampaikan lomba, tapi siapa tahu kita menjadikan jenengan memperoleh hasil yang maksimal. Nanti kita tampilnya tanggal berapa, Mbak Salis? Tanggal 21 itu simposium dulu di depan 600 peserta, kemudian nanti dari 60 besar itu nanti akan diambil 6 terbaik untuk ikut talk show di tanggal 22 di depan 6.000. Tapi jenengan kan sudah nomor 6 ini. Ya, harusnya sudah katut. Belum masuk, yang 10 besar itu tidak ada perankingan, Pak. Itu hanya 10, nanti dari 10 itu diambil 1 seperti itu. Oh, kalau gitu saya yakin jenengan akan juara. Amin. 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 Terima kasih Pak Koko. Ya, terima kasih, sukses juga untuk beberapa teman-teman yang kemarin juga lolos untuk menjadi bagian dari transformasi pendidikan Indonesia. Bapak Ibu, terima kasih untuk kegiatan pada sore hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ikut hadir bersama dengan saya, bersama dengan teman-teman ini. Semoga apa yang dilakukan Bapak Ibu mendapatkan berkah dan juga penuh dengan kebahagiaan hari-hari ini. Juga selamat weekend karena besok hari Sabtu, hari Minggu. Semoga semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga bahagia selalu. Dan Bapak Ibu, sebelumnya jika berkenan Bapak Ibu tidak sedang pakai jilbab, tidak sedang copot jilbab atau tidak sedang kurang oke gitu ya, bolehlah kiranya membuka kamera untuk kita foto bersama. Pak Kukuh, tunggu sebentar ya. Oh iya, saya tunggu Bu Uyun. Bu Uyun di Salatiga ini, Bu Uyun. Ya Pak Kukuh, sudah. Ini rapi sekali, Ibu Kepala Sekolah kita. Udah, buatan. Ya, Bu Salis juga itu, karena tadi Pak sedang tidak memakai jilbab, jadi dari tadi ada Bu Endang juga. Tadi Bu Endang pada saat menyampaikan memang santai-santai sambil mendengarkan Pak Kukuh. Nah, sekarang sudah mau foto gitu tuh kan Pak Kukuh. Oh iya, betul. Sudah mau foto kita harus action dulu. Nah, itu ya, Bu Dini juga. Bu Dini lagi di rumah ini, Bu Dini. Baru pulang Pak Kukuh. Baru pulang. Pak Karyono sedang beli sate kelinci, Pak Karyono? Karena kalau ke Bandungan beli terus tuh sampai 3 kali. Oke, terima kasih. Kita foto ya, oke Bapak Ibu. Bosennya piye bosennya? Bosennya gini enggak apa-apa. Oke, gini ya. Saya masih di jalan, Pak. Maaf, Pak. 2. Oh, makasih Bu Desi. 1, 2, 3. Oke, wah, keren sekali nih. Saya baru lihat wajahnya Bu Salis. 1, 2, 3. Pak Karyono kepotong. 1, 2, 3. Satu hati.
Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon izin sukses selalu nggih. Terima kasih atas hari ini yang mau hadir. Matur nuwun sangat, saya stop recording. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore Assalamualaikum. Pak Ugo. Selamat sore Pak Kuku.